Yo guys, balik lagi sama Fendi, si cupu-cupu. Ini video sih bakal panjang, jadi siapin cemilan kalian dan gak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Sebelum kita mulai, gue mau jelasin dulu apa itu Hasselblad. Dan eits, jangan kabur dulu, ini informasi berguna banget kok. Serius, dan gue juga bakal jelasin sesimpel mungkin. Jadi Hasselblad itu adalah perusahaan kamera sama kayak Sony, Canon, sama Nikon yang berbasis di Swedia. Dan gue sempat intip websitenya loh, dan harga-harganya cukup premium. Oh iya, satu lagi, penting nih. Hasselblad itu adalah kamera yang dipakai waktu misi pertama kali menginjakkan kaki di bumi. Dan kalian pasti pernah lihat foto ini. Dalam hal kerjasama, bulan Maret kemarin tuh OnePlus baru aja mengumumkan 3 tahun kerjasamanya dengan Hasselblad, yang mana untuk mengembangkan teknologi kamera mereka. Di tahun pertama ini, kerjasamanya meliputi color tuning, habis itu pakai beberapa interface kamera apps-nya si Hasselblad. Ini nanti gue jelasin di belakang ya. Habis itu yang penting nih, pakai logonya si Hasselblad, entah di kardusnya ataupun di kamera lensnya itu. Dan kedepannya nggak menutup kemungkinan untuk kerjasama di bidang peningkatan dari sisi hardware kameranya loh. Oke, gimana? Jelas ya? Kalau udah jelas, boleh kasih like-nya dulu buat yang belum. HP ini punya 3 warna, yaitu silver, hijau, sama hitam. Atau nama kerennya itu adalah Morning Mist, Forest Green, sama Stellar Black. Untuk silvernya itu cukup glossy, sedangkan hijau dan hitamnya itu matte finish. Untuk varian dan harganya itu ada 8 plus 128GB itu seharga 11,1 juta. Habis itu ada 8 plus 256GB seharga 12,2 juta. Dan 12 plus 256 seharga 13,3 juta. Oh ya, ini yang China version dan harga resminya di Cina sana. OnePlus menurut gua adalah salah satu brand yang memberikan pengalaman menyenangkan dalam hal unboxing. Maksudnya gimana? Yuk sini gue tunjukin. Boxnya berwarna dasar merah ke oren-orenan gitu dengan tulisan OnePlus Pro 5G dan co-developed by Hasselblad di bawah. Di sebelah kanan ada logo OnePlus dan di sebelah kiri ada logo Hasselblad. Di bawah informasi tentang HP-nya. Langsung aja kita buka plastiknya dan eits, udah disiapin guys nih sama mereka, tinggal tarik aja. Waktu diangkat boxnya pun cukup mulus ya turunnya. Dan ada nongol tulisan OnePlus di sana. Keren ya, kayaknya mereka bener-bener udah pikirin nih pengalaman unboxingnya. Pas dibuka ada HP-nya itu sendiri dan ada kotak putih panjang cukup gede yang isinya casing warna hitam cukup elastis dengan tulisan Never Settle dan logo OnePlus. Habis itu dapat stiker, buku-buku panduan, dan 1 lembar kertas ada SIM card ejector. Dan di dalamnya ada surat cinta yang kalau gue terjemahin artinya apa ya? Dear YouTuber Cupu, semangat buat 100.000 subscribernya. Kamu pasti bisa. Wah, makasih banyak ya OnePlus. Habis itu ada chargeran Warp Charge 65 watt dan kabelnya warna merah Type-C ke Type-C. Langsung aja kita keletekin plastiknya. Saat dinyalain langsung disambut oleh ColorOS 11.2 dengan Android 11. Dan walaupun ini China version, tapi ada bahasa Indonesianya juga loh, keren deh. Terakhir gue ketemu di HP Realme GT. Ya karena OS ini sama kayak HP-HP Oppo, ya pengalamannya juga sama waktu pakai HP ini. Untuk storage-nya udah kemakan 26GB dari 256GB punya gua. Untuk skor Antutu dapat 786.000. Dan ingat ini versi 9 ya. Geekbench itu dapat 1126 single core dan 3352 multicore. Untuk 3D Max-nya 5746 dengan 34,4 fps. Untuk desain belakangnya sih gue demen ya, tapi ini bukan sesuatu yang revolusioner. Kayaknya kalau gue lihat si OnePlus ini lebih ke cari aman dari sisi desain. Kamera BAM-nya termasuk tipis loh untuk level flagship dan ada tulisan Hasselblad-nya di sana. Terus material belakangnya itu matte finish dan kayak sandstone atau batu pasir gitu. Tapi cukup lembut juga kalau dipegang. Bahannya ini mirip banget sama OnePlus Cyberpunk yang gue unbox dulu. Dan tentunya susah nempel sidik jari di sini. Lanjut ke bagian layar depannya dengan ukuran 6,7 inch. Kamera selfie-nya di kiri atas, bezelnya juga tipis di sini.
Gorilla Glass 5 dan udah dapat screen protector bawaan juga. Feel genggaman buat gue enak ya HP ini, walaupun secara tebel nggak bisa dibilang tipis juga loh, 8,7 mm. Tapi ketolong sama lengkungan di layar depan sama belakangnya. Untuk beratnya juga masih di bawah 200 gram, yaitu 197. Termasuk ringan sih untuk level flagship. Di sebelah kanan dia ada tombol power dan slider buat silent vibrate. Di kiri ada volume aja, atas ada mic doang, dan bawah cukup rame, yaitu ada SIM slot yang dual aja, Type-C port dan speaker. Oh ya, framenya ini dari aluminium. Santai-santai guys, relax dulu, makan nasar dulu yuk. Lanjut kita ngomongin ke spesifikasinya, mulai dari displaynya yang mana dia punya 6,7 inch QHD+, LTPO AMOLED dan adaptif 120Hz, yang mana bisa dari 1Hz ke 120Hz loh tergantung situasi. 360Hz touch sampling, HDR10+, 10-bit color, dan tingkat kecerahan 1300 nits. Op. Sebelum kalian tanya, gue jelasin dikit apa itu LTPO. Nggak usah pusing, gampangnya dia itu kayak material atau panel yang taruh di bawah layar OLED-nya. Kegunaannya memungkinkan si HP untuk mengendalikan refresh rate-nya. Jadi lebih dinamis aja mulai dari 120Hz sampai ke 1Hz. Keuntungannya apa? Lebih hemat baterai. Karena semakin kecil refresh rate-nya, daya yang dibutuhkan itu juga semakin kecil. OnePlus juga mengklaim katanya bisa hemat sampai 50% loh. Untuk performance, standar level flagship ya, yaitu Snapdragon 888, Adreno 660, LPDDR5, sama UFS 3.1 yang nggak bisa ditambah storage-nya. Untuk kapasitas baterainya itu dia punya 4500 mAh yang dual cell battery ya, jadi masing-masing dia punya 2250. Habis itu support fast charging 65 watt dengan wireless charging yang support 50 watt. Yang diklaim sama OnePlus yang mana dari 1 sampai 100% 29 menit untuk fast charging pakai kabel. Sedangkan untuk wireless fast chargingnya itu dari 1 sampai 100 itu kurang lebih sekitar 43 menit. Sedangkan dari sisi kameranya dia ini punya 48 megapiksel main kamera dengan sensor IMX789 dan dia punya OIS-nya juga. Habis itu 50 megapiksel ultra wide dengan IMX766, 8 megapiksel tele punya OIS dengan 3,3 kali optical zoom. Terus dia punya 2 megapiksel monochrome dan kamera selfie-nya itu 16 megapiksel. Untuk spek lainnya itu HP ini adalah HP 5G, punya NFC, habis itu dual speaker plus Dolby Atmos, dan punya sertifikasi IP68. Sayangnya letak fingerprint-nya terlalu bawah ya, tapi untuk kecepatan unlock-nya, wah lumayan cepet juga nih. Untuk speakernya menurut gue sih oke juga ya ini kalau didengar. Oke, gue punya berita buruk buat kalian. Jadi, gue tes mainin Genshin Impact dengan settingan rata kanan 60 fps. Saat main sih mulus-mulus aja ya, frame drop dikit-dikit ada dan overall enak mainnya. Cuma sekitar menit kelimaan, kalian tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba kena force close HP-nya. Aduh, kalian bisa lihat di sini. Dan ini gue share grafik FPS-nya, cukup mulus di awal dan di akhir langsung drop gitu. Dan dari sisi suhunya sendiri itu sampai ke 55 derajat. Karena gue masih penasaran, setelah adem gue diemin selama 15 menitan, gue coba lagi deh. Dan untungnya kali ini, jeng, kena force close lagi guys. Aduh, gawat. Ini kalau dilihat polanya ya, sama nih. Saat mencapai suhu 55 derajat, dia ketutup sendiri aplikasinya. Karena gue pantang menyerah, gue coba lagi untuk ketiga kalinya. Dan nggak gue coba lagi. Sekarang kita tes PUBG. Di sini dapat settingan Ultra HD Ultra dan HDR Extreme sampai Smooth Extreme. Dan berita baik buat kalian, kalau PUBG aman-aman aja. Jadi saat gua tes pakai Smooth Extreme, suhunya bisa bertahan di sekitaran 43 derajat. Dan sekitar 15 menitan main, gua ganti ke HDR Extreme. Suhunya mulai meningkat, tapi nggak signifikan di sekitar 48 derajat tertinggi. Sisi positif di sini, si OnePlus benar-benar menjaga suhunya supaya nggak overheat ya. Karena kalau sampai kejadian, bisa aja ngerusak komponen yang ada di sana. Dan ini tentunya PR buat OnePlus buat menjinakkan si Snapdragon 888. Dan gue cuman bisa bilang, welcome to the club 888 nih.
Habis nyenek, jangan lupa minum dulu biar nggak keselak. Lanjut. Nah, ini dia salah satu poin kerjasama antara si OnePlus dengan Hasselblad, yaitu kamera apps-nya. Di sini ada timelapse, panorama, slow-mo, video, foto, portrait, nightscape, pro, dan tilt shift. Jadi semua fitur kameranya ditaruh semua di sana, nggak ada kayak more-nya gitu. Tapi kalau kalian mau lihat lebih enak, tinggal swipe ke atas aja. Total ada 9 menu. Untuk beberapa fitur kayak foto dan promote, tombolnya itu warna orange ya, yang katanya stylenya itu Hasselblad banget. Dan nggak sampai situ, kalian denger nih suara cekrekannya. Terus untuk promote kayak biasa ya, ada pengaturan ISO, white balance, shutter, EV, dan focus. Habis itu bisa shoot in RAW sampai 12 bit loh. Dan satu lagi, gue baru lihat kalau ada tombol custom. Jadi gunanya settingan pro kalian ini bisa disimpan loh. Nggak cuma satu, tapi ada 2 juga. Caranya gampang, setelah kalian setting pengaturannya, tinggal pencet icon save di kiri bawah. Dan nantinya saat kalian ke settingan itu, bakal otomatis berubah sesuai sama yang udah kalian simpan sebelumnya. Cihuy juga nih. Untuk resolusi videonya dia bisa shoot sampai 8K 30 fps. Terus ini cukup menakjubkan. 4K-nya bisa sampai 120 fps. Wah, jarang-jarang ya. Dan 1080p-nya itu mentok di 60 fps. Untuk kamera depannya itu mentok di 1080p 60 fps. Berikut ada hasil foto-foto dan video dari HP ini. Check it out. Yo guys, sekarang gue lagi tes kamera nih antara si iPhone Pro Max 12, iPhone 12 Pro Max maksudnya, dan ini adalah OnePlus 9 Pro. Oke, gue coba kelilingin dulu. Ini kondisi backlight, dan kalau dilihat iPhone bisa sedikit lebih baik kasih lihat mataharinya dibanding OnePlus yang benar-benar putih. Dan dari sisi jarak pandang, iPhone lebih luas dibanding OnePlus. Stabilisasinya agak mirip-mirip kalau gue lihat. 1080p 30 fps. Gua lihat di sini warna OnePlus agak sedikit keungu-unguan dibanding iPhone. Yang mana kalau ditanya realnya lebih mendekati si iPhone sih. Untuk mataharinya juga sedikit lebih baik iPhone. Bulatan mataharinya itu lebih kecil. Untuk stabilisasinya juga mirip-mirip antara kedua HP ini. Ini dia 1080p 60 fps. Stabilisasi kedua HP di 60 fps ini cukup baik. Gue coba turun tangga lumayan mulus dan lari juga sama. Ini dia 4K 30 fps. Kayak yang gue bilang sebelumnya, si OnePlus ini warnanya kelihatan agak keungu-unguan gitu. Dan sama kayak iPhone, waktu kalian recording, kalian bisa ganti lensanya loh. Misalnya gue ganti ke ultrawide sekarang. Dan untuk stabilisasinya, mantep. Next, gue pindahin ke lensa tele-nya, yang mana OnePlus ini 3,3 kali dan iPhone 2,5 kali. Sayangnya, stabilisasinya nggak ada di OnePlus ini. Untuk fokusnya sama-sama gue bilang cepet ya, tapi kalau diliatin bener-bener iPhone sedikit lebih cepat dibanding OnePlus. Untuk foto ini bisa kelihatan kalau awannya lebih diekspos baik oleh OnePlus, sedangkan detail pohonnya lebih dapat di iPhone. Untuk ultrawide dari foto ini kelihatan kalau OnePlus menghandle distorsi lebih baik dari iPhone. Kelihatan gedung di samping kiri atas melengkung gitu di iPhone. Oh ya, satu lagi gue perhatiin, iPhone lebih cepat dalam mengambil gambarnya dibanding OnePlus. Terlihat dari jarak busnya saat gue foto bersamaan. Kalian bisa perhatiin di foto-foto lainnya deh ntar. Untuk karakter warnanya juga agak keungu-unguan gitu ya buat OnePlus menurut gua. Sedangkan iPhone walaupun agak sedikit flat, tapi ya lebih mendekati aslinya. Cuma jujur untuk foto colorful kayak bunga gini, lebih enak dilihat si OnePlus sih. Dan untuk macro lens di OnePlus, duh, ciamik deh. Dan selanjutnya silakan dinikmati. Gue bikin cepet aja ya. Kalian tinggal stop aja kalau mau lihat lebih lama. Yo guys, sekarang ini kamera belakang 1080p 30 fps. Gua tes malam hari ya. Dan di sini gile, si OnePlus-nya terang banget weh. Udah nggak real sih sebenarnya, tapi enak dilihat. Gua coba lari dulu ya.
Untuk stabilisasinya plus minus sih, OnePlus lebih ke jittering, tapi iPhone lebih ke gempa, namun masih mempertahankan gambarnya. Yo guys, ini sekarang kamera depannya malam hari nih. Gimana? Keren deh tuh. Mantap ya. Belakang banyak gedung-gedung juga. Gua coba lari dikit ya. Sedangkan untuk perpindahan lensa dari wide ke ultra wide di iPhone cukup kelihatan penurunannya waktu malam hari ini. Jadi cukup gelap dibanding sama OnePlus. Oh ya, ini gua shoot in 4K 30 fps. Dan ini dia untuk foto-foto di malam hari. Secara keseluruhan, OnePlus lebih terang dibanding sama iPhone. Bahkan, nightscape-nya si OnePlus ini bisa bikin lebih terang lagi loh. Menurut gue ini HP yang bagus ya, mulai dari sisi desain, feel genggaman, layarnya, fingerprintnya juga cepet, habis itu speakernya juga. Masalah overheat di Snapdragon 88 udah jadi hal yang umum ya, dan ini bisa diperbaiki sebenarnya dari sisi software. Gue ada bahas ini lebih jauh di video gue, yaitu tawuran chipset 888. Kalian cek ke sana deh buat detailnya. Sedangkan dari sisi kamera, sebenarnya kameranya ini bagus kok. Cuman yang bikin drop itu adalah ekspektasi kita yang berlebihan tuh dari marketingnya si OnePlus dengan Hasselblad-nya itu. Yang mana sebenarnya kita masih belum bisa terlalu berharap banyak ya, karena kerjasamanya masih di awal-awal nih. Mungkin ntar kali ya di OnePlus Series 10 nih baru kelihatan. Atau sebenarnya ada potensi di OnePlus 9 ini dengan software update ke depannya. Pertanyaan selanjutnya, Bang, beli di mana bang? Bang, bisa titip nggak? Gue coba jawab ya. Yang pertama itu gue beli di Shopee Singapura. Cuman sayangnya dia nggak bisa kirim langsung ke Indonesia ya. Jadi kalian mesti punya alamat di Singapura buat dikirim. Yang kedua, kalau kalian mau nitip, gue rekomendasiin kalian DM IG-nya sg.shipshop ya. Ini adalah just tip yang bisa bantuin kalian kirim dari Singapura ke Indonesia. Gak usah khawatir, emailnya aman karena bayar pajak secara resmi dan ada bukti bayar pajaknya juga. Ya udah, segitu dulu videonya. Kalau bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian, gue nggak minta banyak. Gue cuma minta tolong kalian bantu like video ini ya, biar hasil kerja keras gue di video ini terbayarkan. Di like ya videonya. Terakhir udah mau 90.000 subs guys, tinggal 10.000 lagi. Makasih banget ya semuanya yang udah dukung channel ini. Ayo semangat, bisa yuk bisa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.